Dikanonisasi atau dideportasi? Saudara-saudariku terkasih, hari Minggu yang lalu Paus Fransiskus mengangkat Titus Brandsma, seorang alim ulama Katolik, seorang imam Karmelit dari Belanda, dikanonisasi, diangkat menjadi orang kudus. Mengapa? Karena ia berani mewartakan kebenaran, ia berani melawan pengajaran yang salah, sekalipun hukuman mati adalah pasti baginya. Ia tidak takut pada komunisme, ia tidak takut pada Nazi, ia tidak takut pada Hitler. Ia lebih taat dan kasih pada sabda Allah. Di penjara mautnya, ia mengasihi, melayani, menyemangati sesama tawanan. Ia tidak menyebar kebencian, tidak dendam, tidak mengutuk, tidak marah ataupun kasar. Bahkan kepada perawat yang diperintahkan untuk memberikan suntik mati padanya, ia senyum dan ia memberikan rosarionya. Ia menjadi kasih Allah yang nyata, kata seorang pendeta Protestan yang ditawan bersama memberi kesaksiannya. Saudara-saudari, hari Senin lalu, seorang alim ulama tersohor Indonesia dideportasi dari Singapura. Mengapa? Menurut berita CNN Indonesia, Singapura menilai alim ulama ini pro-ekstremisme, mendukung bom bunuh diri, suka merendahkan agama lain, dan suka menyebut orang lain sebagai kafir. Ternyata Singapura tidak menerima orang seperti ini masuk di negaranya yang multiras, multiagama, dan multisuku. Saudara-saudari, benarlah kata-kata Yesus tadi kepada kita. Siapa menuruti firman-Ku, maka Bapa akan mengasihi dia, dan kami akan berdiam di dalam dia. Damai-Ku ada padanya, Roh Kudus-Ku memenuhinya. Ia tak perlu gelisah, ia tak perlu gentar. Saya ingin kali ini memberi perhatian lebih pada dua pesan Injil utama, bagaimana Tuhan bertinggal di dalam diri kita, di dalam gereja. Pertama, Allah bertinggal dalam kita melalui sabdanya. Siapa mengasihi aku, dia menuruti sabdaku, maka Bapa dan aku akan tinggal bersama dia. Damai-Ku juga akan menyertai dia. Kita tahu bahwa sejak awal mula sabda itu telah ada, dan sabda itu adalah Allah. Dan sabda itu penuh daya. Setiap sabda Allah pasti terjadi. Jika Allah katakan jadilah terang, maka jadilah terang. Dan siapa taat padanya, pada sabdanya, dia akan selamat. Dan sabda itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita dalam diri Yesus. Maka mendengarkan sabda bukan hanya membaca dengan mata atau mendengar dengan telinga akan bacaan kitab suci, tetapi menerima pribadi yang bersabda, menerima Allah sendiri, menerima Yesus sendiri. Dan jika kita taat pada Bapa, pada Yesus Sang Sabda, maka Allah mengasihi kita. Allah tinggal, berdiam, merasuki, memenuhi kita. Kita diilahikan, kita disertai Allah. Ada damai, ada selamat, ada sejahtera, ada ketidakkekurangan, ada kebahagiaan, ada kebijaksanaan. Dan damai ini adalah damai pemberian Yesus yang tahan uji, tahan banting. Bukan damai menurut dunia, bukan damai menurut manusia. Saudara-saudariku, pada suatu hari Ibu Teresa demi anak-anak yatim piatu yang lapar mampir ke sebuah pabrik roti yang besar dan meminta roti-roti yang rusak atau angus atau yang hampir kedaluarsa untuk anak-anak yatim piatunya. Sang pemilik rupanya tak senang dengan karya Ibu Teresa, dan dengan kasar ia meludahinya lalu mengusirnya. Ibu Teresa sempat kaget,
Lalu ia mundur selangkah. Ia mengambil ujung jubahnya dan membersihkan ludah tuan itu dari wajahnya. Kemudian dengan senyum ia mencoba mendekat lagi dan berkata, "Tuan, terima kasih, saya sudah menerima bagianku tadi. Sekarang, apakah ada sesuatu juga untuk anak-anak yatim piatu saya?" Saudara-saudariku, Ibu Teresa yang dekat dengan Tuhan, yang taat pada sabdanya, yang setia pada Kristus, tetap dipenuhi damai menghadapi hinaan itu. Ia tidak marah, tidak benci, tidak balas, tidak menyumpah, tidak mengutuk. Ia juga tetap bersemangat, ia tidak menyerah, ia terus berjuang demi anak-anak yatim piatunya. Ibu Teresa tinggal dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam dia. Ia tetap mengasihi juga orang-orang yang membenci dia. Damai Allah tinggal dalam dia dan damai Allah merajai, menguasai, membahagiakan dia. Adakah damai macam ini dalam hidup kita juga? Apakah kita tetap berada dalam damai kendati menghadapi kepahitan hidup? Kedua, Allah bertinggal dalam kita melalui Roh Kudus. Jangan gelisah, jangan takut. Aku pergi, tetapi aku kembali kepadamu. Aku akan memberikan Roh Kudus. Yesus berjanji tidak akan meninggalkan mereka bagaikan yatim piatu. Ia menjanjikan Roh Kudusnya yang akan bertugas mengajar, mendidik, membimbing mereka terus-menerus. Roh Kudus mengajar apa yang Yesus telah ajarkan. Roh Kudus memberi pemahaman yang lebih dalam. Roh Kudus bantu bagaimana mengaplikasikan ajaran-ajaran Tuhan. Bagaimana agar sabda Tuhan tetap penuh daya dan memberi kehidupan. Betul bukan? Ketika ada beda pandangan antara para rasul, ketika ada kebingungan dalam umat, para rasul berkumpul, duduk bersama, bertukar pikiran, tentu juga berdoa. Dan Roh Kudus membantu menemukan solusi, menemukan jalan keluar. Dengarkan hasil pembicaraan mereka. Roh Kudus dan kami memutuskan untuk tidak menambah beban kamu. Lihat betapa Roh Kudus membantu gereja untuk menjadi terang, bagai kota kudus bercahaya, terbuka untuk semua orang, mencahayai, menerangi semua orang, bahkan seluruh dunia. Roh Kudus ini juga bertugas menjadi pembela, advokat, yakni orang yang berdiri di samping kita untuk memperjuangkan kepentingan kita. Makanya Yesus bilang, jika kamu dihadapkan di pengadilan, jangan takut, Roh Kudus akan berbicara atas nama kamu. Atau jika kamu berdoa, Roh Kudus akan berbicara atas namamu juga. Roh Kudus bertugas juga mengingatkan, menyegarkan segala sesuatu yang telah diajarkan Yesus. Saudara-saudariku terkasih, secara pribadi dan sebagai gereja, kita jangan takut dan gelisah menjadi kawanan kecil di tengah dunia yang luas dan ganas terhadap kita. Teruslah menjadi garam dan terang bagi dunia masa kini. Jangan takut menjadi sabda dan saksi kebenaran di tengah begitu banyaknya kata-kata hoaks, ujaran kebencian, dusta, palsu, penuh kemarahan, kata-kata negatif, provokasi, hal-hal yang buruk dan merusak. Teruslah wartakan kebenaran. Aku ada di dalam kamu, kata Tuhan. Santo Titus Bransma kiranya menjadi teladan dan pendoa kita. Jangan takut, lalu kamu kehilangan damai di hadapan masalah-masalah kamu. Jangan takut, damaiku kuberikan bagimu. Secara sederhana, duduklah bersama dalam tuntunan Roh Kudus, saling berbagi suka duka jika mengalami kesulitan. Duduklah bersama, berdoa bersama, mendengarkan sabda, mendengarkan bisikan dan tuntunan Roh Kudus.
Memang saudara-saudari, kita membutuhkan sate setiap hari. Saat teduh, saat doa, kita perlu duduk diam dan merenungkan. Entah pribadi, entah bersama. Milikilah keteduhan doa, sate yang tetap, mendengarkan Tuhan berbisik, mendengarkan Tuhan yang berbicara dalam suara hati, dalam doa, meditasi, dan refleksi. Di setiap pembacaan firman, entah di gereja, di wilayah rohani, atau secara pribadi, pasti ada bisikan Tuhan, ada satu kalimat melalui mana Allah sungguh menyapamu, meneguhkanmu, menguatkanmu secara pribadi. Dengarkanlah juga pimpinan-pimpinanmu, karena Tuhan bersabda lewat pimpinan-pimpinan kita, lewat ajaran-ajaran resmi gereja, lewat himbauan-himbauan paus, para uskup, dan gembala-gembala kita. Budayakanlah berkata benar, berbicara baik, ramah, dan sopan. Jauhi ujaran kebencian, jangan ada dusta, tipu, dan prasangka di antara kita. Sadarilah ekaristimu, damai Tuhan bertinggal bersama kita saat menerima komuni kudus. Allah masuk dalam batin kita, Dia diam dan memenuhi kita, memberikan daya ilahinya secara istimewa. Saya berdoa, semoga saudara-saudari semuanya sungguh semakin mengalami Tuhan bertinggal di dalam dirimu dan hidupmu lewat sabdanya dan Roh Kudusnya. Dengan demikian, seperti Santo Titus Bransma, ada harapan kita dihargai, diapresiasi, bahkan dikanonisasi Tuhan maupun dunia, bukan malah dideportasi. Saudara, pilihlah dikanonisasi atau dideportasi. Amin.